Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tovan Sofian. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi sistem komputer di mata pelajaran informatika kelas 10 kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu murid atau peserta didik mampu menjelaskan peran sistem operasi pada komputer, kemudian cara kerja komputer dalam memproses data, dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai, targetnya yaitu bernalar kritis dan mandiri. Jadi diharapkan peserta didik dengan materi ini bernalar kritis dan juga mandiri. Nah, pada video kali ini yang akan dibahas atau pada materi ini, yang pertama ada komputer dan komponen penyusunnya, kemudian interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction, lalu ada kolaborasi dalam sistem komputer, ada sistem operasi, dan yang terakhir simulasi cara kerja komputer pada mesin konseptual. Jadi nanti materinya akan dibagi jadi beberapa video. Video kali ini seperti ini kita akan bahas materi komputer dan komponen penyusunnya saja ya. Baik, kita langsung ke pembahasan. Jadi sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Dalam kata lain, dalam sistem komputer ada tiga hal ya. Yang pertama ada input, lalu proses, dan output ya, atau tiga langkah ya dalam sistem komputer. Sistem komputer ini tidak lepas dari yang namanya hardware, software, dan brainware atau pengguna ya. Sampai di submateri komputer dan komponen penyusunnya. Di sini ada 4 kerja utama dalam komputer, yaitu yang pertama ada input, simpan, proses, dan output. Seperti terlihat di dalam bagan, ini ada alurnya dari sistem komputer. Yang pertama ada data, atau ketika kita menginputkan sebuah data, itu akan masuk ke penyimpanan primer. Ya, jadi tidak langsung diproses, namun akan disimpan dulu di penyimpanan primer ya, atau dalam hal ini penyimpanan primer itu seperti RAM ya, atau random access memory. Jadi bedanya dengan penyimpanan sekunder, kalau penyimpanan primer itu akan langsung diproses ya, ketika melaksanakan sebuah perintah ya, di dalam sebuah komputer. Lalu setelah disimpan di penyimpanan primer, maka akan diproses di dalam CPU ya. Setelah itu maka akan dikembalikan kembali ya ke penyimpanan sekunder. Contohnya penyimpanan sekunder itu seperti HDD atau hard disk, atau sekarang ada SSD ya, seperti itu. Setelah itu baru dihasilkan sebuah output atau informasi. Bedanya penyimpanan primer dan sekunder, kalau penyimpanan primer itu ketika komputer dimatikan maka datanya akan hilang. Sedangkan penyimpanan sekunder, walaupun komputer dimatikan datanya tidak akan hilang ya, kecuali kita hapus secara sengaja seperti itu. Jadi sederhananya kerja dari sistem komputer itu yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output atau informasi. Berikutnya yaitu ada unit masukan atau input, yaitu bagian awal dari sebuah sistem komputer atau kerja komputer. Apa sih fungsi dari unit input ini? Yang pertama, menerima data dan instruksi dari dunia luar. Kemudian yang kedua, mengkonversi data dan instruksi dari luar menjadi data yang dipahami oleh komputer, yaitu dalam bentuk biner ya, serta menyalurkan data
dan instruksi yang telah dikonversi ke sistem komputer untuk diproses lebih lanjut. Nah, lalu berikutnya ada unit penyimpanan atau memori atau storage. Apa sih fungsi dari storage? Yang pertama, menyimpan data tentunya dan instruksi yang dimasukkan melalui perangkat input. Kedua, menyimpan hasil data di antara pemrosesan, Dan yang ketiga, menyimpan hasil akhir dari pemrosesan sebelum hasil ini diteruskan ke perangkat output. Jadi fungsi dari storage itu menyimpan data sebelum diproses, kemudian menyimpan data setelah diproses sebelum dikirim atau ditransfer ke perangkat output. Berikutnya kembali ada unit pemrosesan atau CPU, Central Processing Unit. Kalian tahu ya CPU seperti apa. Fungsi dari CPU yaitu membaca instruksi dari memori, kemudian berkomunikasi dengan semua perangkat menggunakan sistem bus, lalu mengontrol urutan instruksi, mengontrol aliran data dari satu komponen ke komponen lainnya, lalu melakukan tugas komputasi yang ditentukan dalam program. Ini juga bisa dikatakan sebagai otak dari sebuah komputer. Lalu yang berikutnya ada unit keluaran atau output. Fungsi utama dari output itu menerima keluaran yang dihasilkan oleh komputer yang ada dalam sinyal binary, kemudian mengubah hasil binary menjadi bentuk yang dapat dibaca manusia, dan menyajikan hasil konversi ke dunia luar. Jadi fungsi dari output keluaran yaitu menerima data yang telah diproses oleh komputer, atau mengkonversi bahasa komputer ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia atau dapat dibaca oleh manusia. Oke, setelah tadi kita bahas tentang kerja dari sistem komputer, sekarang kita bahas lagi tentang tambahan, yaitu tentang 3 komponen yang ada dalam sistem komputer. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, kedua ada software atau perangkat lunak, yang ketiga ada brainware atau pengguna, keempat hardware. Enggak ada. Baik, yang pertama ada hardware, itu adalah perangkat keras komputer yang bentuk fisiknya bisa kamu lihat secara jelas, bisa terlihat oleh mata. Misalnya ada CPU, ada monitor, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Kemudian ada software. Software adalah program komputer yang menyediakan instruksi bagi hardware. Tentang instruksi bagi hardware komputer mengenai hal-hal yang harus dikerjakan dan cara pekerjaan digunakan. Hardware tidak akan berfungsi jika tidak ada software. Contoh software apa? Software atau perangkat lunak itu ada perangkat lunak sistem, ada perangkat lunak aplikasi, ada juga perangkat lunak utility. Lunak sistem contohnya sistem operasi, perangkat lunak aplikasi contohnya yang desain, macam pengolah angka, pengolah kata, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada brainware atau pengguna. Brainware ini merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Brainware ini dapat berupa pengguna biasa, lalu ada programmer mungkin, ada administrator jaringan, dan lain sebagainya. Masih banyak. Kalau kita hanya sebagai admin di tempat kerja, berarti
biasa ngoprek-ngoprek aplikasi perkantoran berarti hanya pengguna biasa. Kalau programmer itu biasanya membuat sebuah aplikasi, ya. Itu ada administrator jaringan yang biasanya tugas menjaga jaringan komputer atau mengelola jaringan komputer. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video saya, semoga bermanfaat. Ya, kalau ada yang keliru mohon tuliskan di kolom komentar. Jadi kita simpulkan saja, ya. Pertama, bahwa sistem komputer adalah kumpulan-kumpulan atau sekumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan atau yang saling di dalam sistem komputer. Kerja dari sistem komputer itu ada input, lalu ada penyimpanan, ada proses, dan ada output atau informasi yang dihasilkan. Berikutnya ada 3 komponen dalam sistem komputer. Pertama ada hardware atau perangkat keras, itu komponen yang bisa dilihat kita. Contoh dari hardware adalah monitor, keyboard, CPU, mouse, dan lain sebagainya. Lalu ada software atau perangkat lunak yang menjalankan fungsi dari hardware, ya. Jika ada tidak fungsi kalau tidak ada software. Contohnya perangkat lunak itu ada perangkat sistem, ada perangkat aplikasi, perangkat utilities, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada brainware atau pengguna, ya, pengguna atau user. Kita sebagai pengguna komputer, ada pengguna yang biasa, ada sebagai programmer, ada juga sebagai seorang administrator jaringan, atau keamanan jaringan, dan lain sebagainya. Oke, baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan nanti sisa materi yang belum kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.